Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Terima kasih atas responnya Pastor Ari Lulit. Semusim telah berlalu namun Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Tema hari ini kita adalah Kingdom Concept of Lord. Katakan bersama-sama Kingdom Concept of Lord. Haleluya. Dikatakan di dalam Alkitab Tuhan itu disebut dengan dua cara saudaraku, yaitu Raja, King, Tuhan, Lord. Disebut dengan dua cara yaitu Raja, King, Tuhan, atau Tuan, Lord. Makanya dikatakan dia adalah Raja di atas segala raja. Mungkin dalam gambaran sederhananya, saudara punya nama KTP panjang A, B, C, D, E. Dipanggilnya F, bisa aja seperti itu. Benar gak saudara? Ya kan? Nah, Tuhan itu dalam panggilannya atributnya Tuhan, Tuan, dan Raja, King. Dan Tuan itu merupakan salah satu atribut yang penting dari seorang raja. Di slide berikutnya dikatakan, saya kaget, saudara gak kaget? Oke. Tuan merupakan salah satu atribut yang penting dari seorang raja. Jadi tadi ada dua atribut daripada Tuhan, yaitu Tuhan, Tuan atau Lord, King, Raja. Nah, dan salah satu atribut yang penting yaitu Tuan. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, Raja itu berhubungan dengan kekuasaan atau dominion. Sementara Tuan berhubungan dengan wilayah atau domain. Saya ulangi sekali lagi, Raja berhubungan dengan kekuasaan, katakan amin, atau dominion. Sedangkan Tuan berhubungan dengan wilayah atau domain. Makanya kita tahu kan, kita pernah dengar perkataan seperti ini. Tuan tanah berarti dia tuan atas wilayah tersebut. Ya kan? Tuan tanah, kan dia kan tuan tanah, berarti dia punya dia berhubungan dengan wilayah yang dia tempati, wilayah yang dia kuasai, saudaraku. Nah, slide berikutnya dikatakan di sini saudaraku, Tuhan disebut sebagai raja atau king berarti dia yang berkuasa. Tuhan disebut sebagai raja, king, berarti dia yang berkuasa. Katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Wahyu 17 ayat 14. Di mana Alkitab mengatakan dia adalah raja di atas segala raja. Kita buka Wahyu 17 ayat 14 saudaraku. Wahyu 17 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu yang telah menampilkannya. Ya, kita baca bersama-sama ya saudaraku dalam Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya yang terpanggil, yang dipilih dan setia, kita akan sama-sama akan meninggikan dia, Tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Amin. Dan Wahyu 19 ayat 16 mengatakan kembali, kita buka ya saudaraku, Wahyu 19 ayat 16. Jadi ini adalah Kingdom Concept of Lord. Wahyu 19 ayat 16. Ya, demikian firman Tuhan katakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Orang boleh berkata, saya tuan tanah atas wilayah itu, saya yang punya kekuasaan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan dia adalah Tuan di atas segala tuan.
Jadi kalau ada yang mengatakan saya berkuasa, ingat ada satu nama yang berkuasa dari segalanya, yaitu Yesus Kristus yang namanya adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Katakan amin saudaraku. Nah, Tuhan disebut sebagai Raja, King, berarti dia yang berkuasa. Jadi tadi kembali lagi dikatakan raja itu berhubungan dengan kekuasaan. Oke, dominion. Sedangkan Tuhan itu berhubungan dengan wilayah atau domain. Ulangi lagi. Tuhan itu berhubungan dengan wilayah, raja itu berhubungan dengan kekuasaan. Dan dikatakan di slide berikutnya di sini saudaraku, Tuhan disebut sebagai Tuhan, Lord, berarti dia yang punya wilayah. Katakan amin. Kita buka Filipi 2 ayat 10 sampai 11 supaya kita dari awal mengerti kingdom concept of Lord ini saudaraku. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Boleh ditampilkan? Di ayat 10-nya di sini dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Langit itu adalah tahtanya Tuhan. Langit itu adalah tahtanya Tuhan, saudaraku. Amin. Dan bumi itu adalah tumpuan kakinya. Jadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi pada suatu hari nanti. Makanya dikatakan di sini Tuhan disebut sebagai Tuhan, Lord, berarti dia yang punya wilayah. Yesus Kristus dia yang punya wilayah, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Dia yang berkuasa di atas langit saudara, karena firman Tuhan berkata dia, langit itu adalah tahtanya. Katakan amin. Kalau kita menyadari ini, mengaminkan dan menerimanya dengan penuh, maka sesungguhnya sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutkan. Bukankah dia yang berkuasa, dia yang mengendalikan. Amin. Apakah firman Tuhan ini hanya buat saya atau juga buat saudara? Siapa yang setuju dia itu firman Tuhan ini juga buat saudara, katakan amin. Jadi firman Tuhan ini adalah buat kita semua yang tentunya dengan kita menyadari bahwa dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bawah bumi dan di atas bumi, sebenarnya perjalanan kehidupan kita melalui penebusan Yesus Kristus sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu harus dikhawatirkan, ditakutkan. Amin. Seperti khotbah dari gereja kita di waktu-waktu sebelumnya, setiap kita harus mengalami kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan secara bukan hanya secara satu bagian. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Yesus Kristus datang untuk memerdekakan kehidupan kita secara utuh. Katakan amin. Amin saudaraku, secara utuh. Jadi bagi saya, bagi saudara, apa yang sedang saudara pikirkan, apa yang sedang saudara rindukan, saudara dan saya harus mengalami kemerdekaan itu. Baik secara roh, baik secara jiwa, dan secara tubuh. Saudara dan saya katakan amin, sehat. Amin. Baik secara finansial kita katakan amin, Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Baik secara jiwa, katakan amin, Tuhan memberikan kita kelegaan dari setiap tekanan, dari setiap kesesakan yang kita alami. Karena Yesus Kristus telah menebus hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, dikatakan di sini slide berikutnya saudaraku, Tuhan memiliki dua wilayah pemerintahan. Oke, Tuhan memiliki dua wilayah pemerintahan, yaitu kerajaan Allah di sorga, yang merupakan domain Tuhan, wilayah Tuhan. Jadi kerajaan Allah di sorga yang merupakan wilayah Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kerajaan Allah di bumi, yang menjadi domain manusia. Jadi kerajaan Allah di surga yang merupakan wilayah Tuhan. Dan kerajaan Allah di bumi yang merupakan yang menjadi wilayah saudara dan saya. Katakan amin. Kerajaan Allah di surga adalah wilayah Tuhan. Kerajaan Allah di bumi adalah wilayah manusia.
Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita otoritas. Kita harus rebut itu, kita harus sadar, dan supaya setiap kita bangkit seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam waktu sebelumnya, Tuhan mau saudara dan saya berdiri teguh. Amin. Karena Tuhan memberikan kita kemerdekaan dan Tuhan mau kita berdiri teguh di atas janji firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang letih lesu dan berbeban berat, bersama Kristus Tuhan memberikan saudara dan saya kelegaan. Katakan amin. Nah, mari kita buka Mazmur 115 ayat 16 saudaraku. Mazmur 115 ayat 16. Demikian firman Tuhan katakan dalam Mazmur 115 ayat 16. Oke. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada manusia. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Langit itu adalah tahtanya Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Makanya pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan berkuasa engkau. Katakan amin. Kita buka yuk Kejadian yang mengatakan supaya kepada manusia bahwa Tuhan memberikan kita berkuasa, mengusahakan dan memeliharanya. Amin. Jadi Tuhan itu memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara, untuk mengusahakan. Berarti dalam kita mengerjakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, kita harus aktif. Katakan amin. Alkitab mengatakan kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kerjakan apakah itu kalimat aktif atau kalimat pasif? Yes, terima kasih atas responnya. Kerjakan adalah sebuah kalimat aktif. Jadi saudara dan saya harus mengerjakan dan mengusahakan dengan aktif segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena kalau kita mau melihat kisah tokoh-tokoh di Alkitab, para nabi, para rasul adalah orang-orang yang aktif yang dipakai Tuhan. Bukan orang pemalas. Orang-orang yang gigih, orang-orang yang suka bekerja, orang-orang yang aktif. Jadi orang-orang yang dipakai dalam Tuhan, jangan bilang mereka orang-orang yang pemalas, tapi orang-orang yang aktif dan mengerjakannya di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, kembali lagi, langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mari kita resapi bersama-sama bahwa kerajaan Allah di bumi, katakan sama-sama, kerajaan Allah di bumi yang menjadi wilayah saya. Yang menjadi wilayah saya. Di mana saudara dan saya berada, sama-sama kita katakan, itu adalah wilayah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kalau saudara berada dalam anak muda, berada dalam komunitasnya, dalam perkuliahannya, itu berarti adalah wilayah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau kita berada dalam tempat kita, gereja kita di sini, daerah Tebet, itu adalah wilayah buat kita. Saya nggak tinggal di daerah Tebet, Pastor Roli, saya tinggalnya jauh di sana, di daerah Jakarta Utara. Berarti setiap perjalanan saudara dari Jakarta Utara sampai di mana saudara berada, di mana saudara beribadah, itu adalah wilayah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kalau saudara berada di daerah Jakarta Barat, dari perjalanan Jakarta Barat sampai dengan tempat di mana saudara berada, berarti itu Tuhan kasih wilayah untuk saudara menangkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara berada dalam sebuah wilayah keluarga ataupun tempat tinggal yang keadaannya mungkin bisa jadi enak atau mungkin biasa saja, tapi apapun situasi keadaannya, itu adalah wilayah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga firman Tuhan teringat dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga dikatakan tadi, Tuhan mengatakan kerajaan Allah di bumi menjadi wilayah manusia. Kira-kira saudara dan saya, kira-kira saudara menangkap nggak sampai di sini? Bahwa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara Tuhan tempatkan dan saya ditempatkan, sesungguhnya itu adalah wilayah di mana kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Alkitab mengatakan, kerajaan surga bukan terdiri dari makanan dan minuman, melainkan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Terlihat seperti sama kerajaan Allah dan kerajaan surga, tetapi sesungguhnya agak sedikit berbeda saudaraku.
Karena kalau berbicara kerajaan surga berarti Tuhan berdaulat. Kerajaan apa yang ada di kerajaan surga itu terimpartasikan di bumi ini. Katakan amin. Kan berbicara kerajaan surga bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi dari kebenaran. Segala sesuatu yang ada di surga adalah kudus. Amin. Segala sesuatu yang di surga adalah mulia. Amin. Segala sesuatu yang ada di surga adalah penuh dengan sukacita. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada pergumulan di sana. Katakan amin. Maka kita berdoa, kita meminta dan kita mengaminkan dengan iman bahwa apa yang ada di kerajaan surga itu dapat kita rasakan dan terima dan nikmati. Amin. Nah, dikatakan lagi bahwa kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Oke? Kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kuasa yang ada di kerajaan surga, keberadaannya, kemahakuasaannya, kemuliaannya, kedamaiannya, kiranya itu menjadi bagian kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Kemenangannya yang Tuhan berikan melalui penebusan darah Yesus Kristus. Katakan amin, saudaraku. Jadi kembali lagi tadi, Tuhan memiliki dua wilayah pemerintahan, yaitu kerajaan Allah di surga yang merupakan wilayah Tuhan. Oke, kita nggak bisa ganggu gugat, ataupun kita nggak bisa mencapainya karena kita masih hidup di bumi, tapi kerajaan Allah di bumi menjadi wilayah manusia. Mulai hari ini kita hayati sama-sama, ini juga buat saya dan tentunya buat saudara, bahwa di mana kita berada itu adalah wilayah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kerajaan Allah di bumi adalah wilayah kita. Yang menangkap dan percaya dan menerimanya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di sini orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tetap akan menikmati berkat-berkat Tuhan sekalipun ada guncangan yang menimbulkan banyak kerusakan. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Oke, ya. Ibrani 12 ayat ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tetap akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekalipun mungkin situasi negara di mana dia berada terjadi resesi ekonomi. Katakan amin. Kita dapat melihat itu di zaman COVID kemarin. Orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, bahkan kita mendengar dan menyaksikan, atau mungkin saudara dan saya mengalami secara pribadi, di tengah keadaan goncangan di masa pandemi COVID, pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Penyertaan Tuhan dikatakan, bahkan orang-orang yang mengalami pemeliharaan dan berkat Tuhan, mukjizat-mukjizat terjadi. Ada aja berkat Tuhan, orang-orang banyak yang di PHK, putus hubungan kerja, dan keadaan perekonomian yang sangat tidak meyakinkan, tetapi kita melihat banyak orang-orang mengalami terobosan-terobosan, bahkan promosi di tengah pandemi COVID itu. Katakan amin. Bukankah itu yang mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah bukan berarti kita sudah dead, tidak. Tetapi tinggal di dalam kerajaan Allah yang tadi dibilang. Kerajaan Allah yang di surga itu wilayah Tuhan, tetapi kerajaan Allah yang di bumi ini adalah wilayah kita. Maka setiap kita, saudara dan saya, akan menikmati berkat-berkat Tuhan sekalipun ada goncangan. Amin. Sekalipun mungkin ada tantangan, walaupun rasanya mungkin awal-awalnya di mana ya Tuhan? Aduh, bagaimana caranya?
Tapi biarlah firman Tuhan ini mulai hari ini membangkitkan iman kita, menguatkan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu adalah Immanuel yang menyertai setiap kita kemanapun kita melangkah. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata dia adalah penjaga Israel? Bukan dia pun berkata bahwa dalam tidur kita pun Tuhan melindungi kita. Katakan amin. Kita nggak tahu kan saudaraku pada saat tidur apa yang terjadi di luar sana. Tapi saya percaya di dalam alam roh Tuhan melindungi kita dengan para malaikatnya. Firman Tuhan berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi pada saat kita sebelum tidur kita berdoa, bahkan sebelum kita melangkah, kita keluar kemanapun kita berdoa, maka malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjagai kita. Amin. Dan melepaskan kita daripada segala yang jahat. Jadi ini biar menjadi kekuatan buat setiap kita bahwa apapun yang terjadi akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk apa? Supaya yang murni itu nyata dari hidup saudara dan saya. Supaya yang tulus itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Supaya yang berkenan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Supaya karakter itu, karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Memang tidak ada manusia yang sempurna saudaraku. Saudara dan saya adalah murid. Apakah murid itu sempurna? Tidak. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus pada saat Yesus mati, mereka tidak tahu kemana tempatnya. Artinya mereka lari sana, lari sini, mereka kehilangan arah. Padahal sehari-hari mereka melihat mukjizat yang Tuhan kerjakan. Sehari-hari mereka mengalami mukjizat. Dan sehari-hari mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Benar gak saudaraku? Tetapi pada saat Yesus mati, bagaimana mereka lari. Tetapi Tuhan mengetahui keberadaan setiap manusia. Tuhan mengetahui keberadaan para murid-muridnya. Sehingga pada satu waktu setelah dia bangkit, dia mengumpulkan kembali para murid-muridnya. Amin. Dan dia memberikan Roh Kudusnya. Dan mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Saudara dan saya juga seperti itu. Ada waktu yang mungkin saudara ketakutan. Ada waktu mungkin saya merasa khawatir. Tetapi dalam kekuatan Tuhan, Tuhan menyempurnakan saya. Tuhan menyempurnakan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan slide berikutnya, ketuhanan atau lordship. Katakan ketuhanan atau lordship. Semua yang ada di wilayah kerajaan adalah milik sang raja. Artinya semua yang ada di wilayah kerajaan adalah milik sang raja. Siapa raja tadi? Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mengatakan saya adalah orang terkaya. Ada yang pribadi yang terkaya dan maha kaya, yaitu Yesus. Amin. Yang mengatakan saya yang punya wilayah ini, atau mungkin kita tahu pemerintahan yang dalam pemerintahan kerajaan. Tapi ingat, ada raja di atas segala raja, yaitu Yesus, sebagaimana tadi yang kita baca di Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat 16, dan Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Oke? Hidup maupun semua aset atau harta benda yang kita miliki adalah kepunyaan raja. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau mungkin dipercaya, mungkin kau punya harta benda, kau punya deposito, engkau punya rumah 3-4 di mana-mana, ataupun mobil aset yang bahkan mungkin jet pribadi. Tapi ingatlah itu adalah segala sesuatunya adalah kepunyaan raja. Katakan amin. Hidup maupun aset atau harta benda yang manusia miliki adalah kepunyaan raja. Apapun yang kita miliki adalah kepunyaan raja. Tuhan mempercayakan kita dengan keluarga, kita punya suami, kita punya anak, kita punya orang tua, itu adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan raja di atas segala raja. Kita dipercayakan dengan harta benda, deposito yang melimpah, kekayaan yang mungkin dikatakan tidak habis-habis 7 keturunan. Ingat, itu adalah punya raja, karena segala sesuatunya adalah pemiliknya adalah Tuhan. Amin. Dan dalam pemerintahan ketuhanan atau lordship, Tuhanlah yang memerintah dan mengatur semuanya. Katakan amin. Pada saat saya mempersiapkan ini, saya sambil merenungkan saudaraku. Saya merenungkannya sambil saya, mungkin bahasanya dikatakan, kan ada firman Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Mungkin dalam bahasa aslinya,
kita kunyah pelan-pelan, kita hayati supaya kita mengerti. Katakan amin. Jadi dalam pemerintahan ketuhanan atau lordship, Tuhanlah yang memerintah dan mengatur semuanya. Jadi segala sesuatu sebenarnya sudah Tuhan atur. Ini buat saya, apakah buat saudara? Yang berkata buat saudara katakan amin. Nah, berarti kalau Tuhan yang mengatur semuanya, berarti sebenarnya kita harus buang ini semua kekhawatiran kita. Kita katakan, kita ambil kekhawatiran kita saudaraku, ketakutan kita, kecemasan kita, kerinduan kita, apapun itu semua, pengharapan kita, apa yang menjadi doa saudara, apa yang menjadi doa saya, kita bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Bukankah Dia akan mengatur semuanya? Yang berdoa untuk pasangan hidup, yang berdoa untuk pekerjaan, yang berdoa untuk masa depannya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur. Saya membaca dalam sebuah buku, kesaksian dari salah seorang gembala gereja yang luar biasa saudaraku. Dan dalam kesaksiannya itu memberkati saya saudaraku. Berkata seperti ini, dalam satu waktu gereja itu digerakkan untuk membangun sebuah gereja yang besar. Dan kemudian ada janji iman di dalam gereja tersebut ya saudaraku. Dan dia berkata, dia janji iman dengan jumlah yang besar. Sampai dia pikir, dari manalah ya Tuhan uangku katanya gitu kan. Dari manalah uangku, janji iman. Tapi dalam arti saya membaca buku ini, saya tersentil juga saudaraku. Terkadang kita dalam janji iman, kita menakarnya dengan jumlah yang kita pikir kita bisa. Saya secara pribadi tertegur. Saya secara pribadi tersentak. Kadang kita berpikir janji iman, oh ya nanti akan begini, saya akan menakarnya dengan sejumlah pemikiran saya di mana saya sanggup. Benar gak? Biasanya seperti itu. Tapi pada saat saya membaca perenungan ini, gembala ini mengucapkan janji iman yang sebenarnya dia gak punya saudaraku. Dia gak punya uang untuk hal itu. Dia gak punya sejumlah uang itu dengan dia ucapkan janji iman itu. Bukan berarti dia, oh ya misalnya saudara ini punya tabungan 10.000. Saudara punya janji iman 7.000, berarti ada dong. Kan punya tabungannya 10.000, janji iman 7.000 masih ada dong. Nah, gembala ini enggak nilai 10.000 ya, tapi ini perumpamaan. Dia menyampaikan janji imannya 30.000, sedangkan dia punya uang hanya 10.000. Secara logika dia berpikir, gimana ya Tuhan? Tapi ditaruh di dalam hatinya janji iman sejumlah 30.000. Sampai dia berpikir seperti ini, dalam arti, ya udah saya jual mobil saya. Dia mau jual mobilnya, tetapi pada saat dia mau jual mobilnya itu enggak mencukupi sejumlah untuk pembangunan gereja tersebut saudaraku. Sambil kemudian dia ajak istrinya berdoa, Tuhan berkata bagi dia, Tuhan akan cukupkan. Logikanya dia punya uang, kalaupun dia jual mobilnya, nilai mobil itu 10.000. Dia mungkin dalam arti. Tetapi ternyata pembangunan rumah Tuhan itu 3 kali lipat dari harga mobil tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berdoa, ya Tuhan. Tuhan yang berkata Tuhan akan menyediakan. Janji iman loh saudara. Jadi janji iman itu ternyata jangan kita berpikir dari takaran yang bisa kita berikan dari hitungan kita. Tapi ternyata janji iman namanya iman ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah saya Tuhan benar-benar. Tapi kita belajar terus untuk tingkatan iman yang seperti itu ya saudaraku. Dan kemudian dia berdoa bersama istrinya. Dan kemudian dalam satu waktu dia dipanggil gitu kan ya untuk pelayanan. Dia dipanggil dalam sebuah pelayanan dan kemudian dalam pelayanan itu dikasihlah dia berkat gitu kan saudaraku. Dikasih amplop coklat. Dan kemudian amplop coklatnya itu agak besar, dia pikir ya inilah. Tapi pada saat istrinya buka dan dia selalu memberikan kepada istrinya dan kemudian dibuka jumlahnya sangat besar. Pada saat mereka membuka ada suara Tuhan yang berbicara kepada dia, itu bukan kepunyaanmu, tapi kepunyaan untuk pembangunan rumahku. Gimana saudara kalau pada saat itu saudara lagi butuh juga dan kemudian saudara mendengarkan suara Tuhan dan saudara diingatkan akan janji iman bahwa itu bukan punyamu tapi punya Tuhan. Ya Tuhan, mereka taat nih suami istri. Dan kemudian dia dipanggil, dihubungi lagi dalam arti seorang dari luar negeri sana untuk pelayanan. Dan kemudian dia melayani lagi, dikasih lagi sejumlah tas besar gitu kan. Dikasih tas, ya pikirnya tas lah, tas biasa buat istri. Tetapi ternyata di dalam tas itu ada sejumlah uang yang banyak lagi saudaraku.
Dan pada saat dibuka sampai istrinya kaget, karena dia selalu memberi kepada istrinya kalau ada dapat berkat istrinya yang mendoakan sama-sama gitu kan ya. Terus kemudian Tuhan berbicara lagi buat dia, itu bukan untukmu, itu bukan kepunyaanmu, itu untuk rumahku. Ya Tuhan, sampai 3 kali. Akhirnya kan tadi dia mau jual mobil, kalaupun dia jual mobil tapi dia gak jadi jual mobil karena Tuhan berbicara, aku akan menyediakannya, kata Tuhan sama dia. Haleluya saudaraku. Dan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya tertegur secara pribadi karena saya berpikir dalam arti dalam janji iman itu sesuai dengan seperti yang mungkin saya bisa jangkau. Tetapi ternyata dalam janji iman, apalagi dalam sebuah hal yang kita pakai buat pekerjaan Tuhan, ternyata dalam arti yang saya baca dari buku hamba Tuhan ini, tidak seperti itu saudaraku. Sampai akhirnya dia kemudian pelayanan ketiga dan jumlah itu mencukupi daripada apa yang dibutuhkan oleh pembangunan rumah Tuhan. Katakan amin. Dia sebagai seorang gembala gak mungkin dong dia tarik lagi itu perkataan, benar gak sih? Dia mengucapkan sebuah statement walaupun artinya para jemaat-jemaat di situ, para donatur-donatur memberikan, tetapi kan dia sudah mengucapkan sejumlah yang besar yang artinya 3 kali lipat dari harga mobil yang dia jual, saudaraku. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan yang akan menyediakannya. Jadi kalau kita tergerak memberikan sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hati kita sama-sama percaya, kita percayai bahwa Tuhan sendiri akan memberikan benihnya untuk kita tabur. Katakan amin. Kita buka yuk dari 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 10. 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, bagi saya, bagi saudara, bagi saya, bagi Anda, bagi saya. Katakan amin. Menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Katakan amin. Jadi sebenarnya kalau Tuhan sudah gerakkan dalam hati kita, tetapi secara kenyataan kita nggak punya. Mungkin kisahnya ini saya teringat lagi sebuah kisah. Dalam satu waktu gereja kami punya sebuah pelayanan yang artinya pelayanan ke penjara ya saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya punya hati dalam hati, Tuhan aku pengen deh beliin sesuatu gitu kan ya. Kalau lihat rupiah di rekening saya nggak ada saudaraku. Tapi saya pengen sesuatu, pengen beliin sampo, sabun gitu kan ya. Ya pokoknya membawa sesuatu gitu kan ya. Nah dekat-dekat hari kalau nggak salah -2-nya kah, saya lupa saudara, tapi dekat-dekat hari mau berangkat itu ya. Sehingga persiapannya juga nggak jauh-jauh hari. Tapi saya punya, tapi pada saat kira-kira H-2 Tuhan kasih berkat. Berarti saya teringat dengan tadi yang saya baca buku tadi gitu kan ya. Gembala itu mengucapkan janji imannya 3 kali lipat dari harga mobilnya gitu kan ya. Sampai dia nggak tahu gitu dalam arti Tuhan taruh sejumlah uang banyak, sejumlah nilai angka yang besar yang sampai dia akhirnya mungkin pusing awalnya, Tuhan dari mana lah ya aku udah mengucapkan ini, sampai dia berpikir ya udah jual mobil aja. Ternyata jual mobil pun nggak seperti itu harganya gitu kan ya. Dan kemudian saudaraku pada saat pelayanan ke penjara itu kira-kira mungkin -2 ya kalau nggak salah, Tuhan kasih berkatnya dan kemudian malam-malam saya cepat-cepat langsung belikan peralatan mandi buat orang-orang yang ada dalam pelayanan gereja kami, His Grace Church Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mungkin nilainya nggak seberapa, tapi Tuhan taruh di dalam hati. Jadi saudaraku dan saya belajar, kita belajar di sini. Kalau Tuhan sudah gerakan, ya udah kita lakukan aja. Entah dari mana, walaupun itu butuh kekuatan iman yang besar ya Bu ya. Sampai gembalanya, aduh dari mana Tuhan, tapi kan gak mungkin, saya udah ucapkan, jemaat udah ngasih, sampai dia udahlah kita ikhlaskan aja mobil dijual. Tapi pun itu gak cukup. Mungkin nilai yang saya kasih atau Bapak Ibu Saudara kasih gak seberapa. Tapi kalau Tuhan sudah gerakan, seperti yang firman Tuhan katakan, Yesus yang menyediakan benih bagi penabur. Katakan amin. Yesus yang menyediakan benih bagi saudara untuk kita tabur. Amin. Saudara siapa di sini yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan? Katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yesus yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau saudara punya hati tergerak, lakukan saja.
Soal bagaimana ini butuh kekuatan iman, tapi saya percaya saat saudara bergerak seperti tadi, orang-orang yang dipilih Tuhan, artinya Tuhan memilih orang-orangnya adalah orang-orang yang aktif, bukan yang pasif. Katakan amin. Tuhan tidak bekerja bagi orang pemalas, tapi Tuhan bekerja bagi orang yang rajin. Katakan amin. Yesus yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Yesus juga yang akan menyediakan benih bagi saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan yang menggerakkan hati, ternyata Dia sendiri yang menyediakannya, saudaraku. Amin. Jadi saya tadi sambil mempersiapkan, oh iya ya Tuhan, terlalu banyak saya pusing, saya pengakuan dosa, terlalu banyak saya khawatir dalam hal mau memberi, benar gak? Terlalu banyak yang saya pikirkan, tetapi ternyata kalau sebuah pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyediakan benih itu untuk kita tabur. Katakan amin. Bahkan dikatakan dan melipat gandakannya. Katakan amin. Makanya saudara dan saya mungkin kagum. Wah, kok bisa segini ya? Secara kalkulasi luar biasa pertolongan dan berkat Tuhan. Tapi ini rupanya firman Tuhan yang katakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu dan menumbuhkan buah-buah kebenaran saya. Saudara, saudara-saudara dan saya katakan amin. Jadi mari kita mulai hari ini, kalau saudara punya hati untuk sebuah pekerjaan Tuhan, jangan lihat dari apa yang saudara miliki saat ini, tapi lihat apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara dan saya. Lakukan saja. Urusan bagaimana itu tercukupi, Tuhan yang memberikan benih. Yang penting kita mau buka hati dan mau memberikannya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi siapapun yang mau tunduk dalam kebenaran pasti akan tinggal di dalam kerajaannya. Hidupnya akan aman dan terberkati. Amin. Dan kita tidak boleh menggantikan posisi Tuhan sebagai penguasa agar tidak hidup dalam jerat masalah. Jadi kita nggak boleh menggantikan posisi Tuhan. Karena itu akan membuat suatu masalah. Ya mungkin boleh dibilang dalam arti pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dalam arti Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapa yang setuju? Amin. Tapi terkadang kita dicobai oleh karena keinginan kita. Mungkin kita lagi tertarik akan suatu barang yang mungkin belum waktunya kita pakai, akhirnya kita bermasalah mungkin untuk hal tersebut, benar gak? Tapi sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah mau membuat masalah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukankah Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi dalam kesalahan kita pun, kelemahan kita pun, Dia selalu memberikan tangan pengasihnya untuk menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Katakan amin. Dia adalah jalan yang akan membukakan jalan. Dia adalah jalan yang menunjukkan jalan bagi setiap kita untuk kita sampai kepada tujuan kita dan Tuhan membukakan pintu berkatnya. Dia adalah jalan dan kebenaran itu. Karena apabila kita bertemu dengan kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Katakan amin. Dia adalah hidup itu sebab firman Tuhan berkata, aku datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Amin. Nah, di sini dikatakan harus menundukkan diri pada ketuhanan Kristus agar ada jalan terbuka dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi saudara di sini yang mungkin masih merasa saya belum sempurna, saya banyak kekurangan. Gak apa-apa, gak ada murid yang sempurna. Tapi Tuhan mau menyempurnakan murid itu. Tuhan mau menyempurnakan saudara dan saya dalam kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Katakan amin. Yang perlu adalah penundukan diri dan ketaatan akan apa yang suara Tuhan taruhkan dalam hati kita. Akan apa yang suara Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di sini dikatakan harus jadi pengelola, bukan pemilik yang bisa dipercaya. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi orang kepercayaan? Biasanya kalau orang-orang di dalam pasti mau dong dipercaya mama, dipercaya papa. Kadang-kadang kamu masih kecil. Kadang sebel nggak sih anak-anak muda di situ dianggap masih kecil? Sebel nggak? Oh ya, pengakuan ya kan? Nah, maunya dianggap sudah dewasa, bukan lagi anak kecil ya. Tapi itu mungkin karena orang tua saking sayangnya, peduli gitu kan ya. Nah, dalam arti saudaraku, kenapa saya jadi ke situ ya?
Nah, dalam arti Tuhan mau memberikan kita kepercayaan dan oleh karena kepercayaan yang Tuhan berikan, kita juga harus bisa bertanggung jawab. Benar nggak? Saya juga merenungkan untuk hal ini, saudaraku. Sehingga dikatakan kita itu adalah pengelola, bukan pemilik. Dan dengan kita dipercayakan oleh Tuhan, tentunya kita harus bisa dipercaya. Para orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ingat, kita dipercaya oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan menjadi orang tua. Amin. Kita pun dititipkan kepada orang tua kita sebagai anaknya bagi orang tua kita. Amin. Kita pun dititipkan juga sebagai yang dipercaya Tuhan. Mungkin kita bekerja dalam perkantoran, mungkin sebagai guru, mungkin sebagai seorang yang bekerja profesional, apapun, bahkan sebagai seorang pendeta. Jemaat-jemaat Tuhan, yang penting kita lakukan saja dan sampaikan saja firman Tuhan seperti apa yang Tuhan sampaikan. Katakan amin. Nah, di sini katakan semua, slide berikutnya, semua yang kita nikmati dan kita pakai adalah fasilitas kerajaan. Dan semua adalah kasih karunia atau hak istimewa dari Sang Raja. Karena kita anggota kerajaan Allah. Mari kita resapi bersama-sama, semua yang kita nikmati dan kita pakai adalah fasilitas kerajaan. Mungkin ada yang berkata, saya belum ada fasilitas, jangan katakan belum ada. Segala sesuatu yang saudara bisa nikmati, mungkin hal yang masih sederhana, sesungguhnya itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Mungkin saudara yang ada di sini belum punya misalnya mobil sampai 3 atau rumah sampai 3 atau mungkin pun belum punya hal itu. Tetapi saudara dikirimkan, disediakan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mendoakan saudara, orang-orang yang mensupport saudara, itu juga adalah fasilitas. Katakan amin. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa pada saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengerjakan kebenaran itu, maka saya percaya kok, saudara juga sepakat pastinya, bahwa semua apa yang saudara dan saya inginkan, Tuhan akan tambahkan dan berkati. Katakan amin. Ya, dan semua adalah kasih karunia atau hak istimewa dari Sang Raja, karena saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah. Nah, dikatakan di sini upah yang kita terima ditentukan oleh iman masing-masing. Seperti yang tadi, gembala tadi, cerita tadi, kesaksian tadi, dia punya iman, dia mengucapkan senilai jumlah yang sangat besar untuk pembangunan rumah Tuhan dan para tim gereja juga sudah menabur, tetapi dia mengucapkan dengan nilai yang dia nggak punya, saudaraku, sampai dia berpikir menggunakan logikanya, dia mau menjual mobilnya dan ternyata mobilnya pun nggak cukup, saudara. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang menyediakan benih bagi penabur. Sebuah tingkatan iman yang luar biasa. Mungkin kita belum sampai seperti itu, tapi ingatlah firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung persoalan. Amin. Saudara di sini sudah pernah melihat biji sesawi, anak-anak muda sudah pernah lihat? One day kita perlu bawa ya Pastor Arya, gambaran biji sesawi. Saya punya, tapi nggak tahu di mana sekarang. Ya kan ada saudara, dia seorang pendeta juga, dia pulang dari Israel, dia bawa itu. Jadi sangat kecil, dikatakan biji sesawi itu adalah biji yang terkecil ya. Sangat kecil, tapi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, nggak perlu besar, ternyata itu dapat memindahkan gunung persoalan. Amin. Saya ditegur juga beberapa hari yang lalu oleh anak saya. Dikatakan, mama jangan khawatir, jangan bimbang. Wah, dalam hati saya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sehari-hari saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya mengatakan jangan khawatir. Tapi dalam kenyataan perjalanan kehidupan saya sering dipertemukan dengan kekhawatiran, saudara. Ya kan? Dipertemukan dengan kebimbangan, apakah bisa? Tapi saya bertobat, Tuhan ampuni, saya terlalu banyak khawatir. Saya terlalu banyak takut kebimbangan dan saya mau bertobat untuk hal itu. Karena Tuhan memperhitungkan iman yang saudara dan saya punya. Katakan amin. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan takaran iman itu dan memperbesar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini dikatakan iman menentukan hal-hal yang dapat diperoleh. Saya percaya saudara pun pasti ingin menerima sesuatu yang bagi manusia mungkin tidak mungkin. Apa yang sedang saudara pikirkan saat ini? Apa yang sedang saudara dan saya harapkan saat ini? Secara logika sepertinya sulit, tapi dikatakan di sini
iman menentukan hal yang dapat diperoleh. Iman saudara walaupun itu mungkin kecil, serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang memproteksinya dan memberkatinya, sehingga itu menjadi kenyataan. Katakan amin. Maka kita akan menerima apa yang kita imani dan percaya. Bahkan Alkitab itu luar biasa saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan harapkan menurut kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan saudaraku. Saudara berdoa sesuatu, saudara beriman sesuatu, ternyata Tuhan bisa tambahkan itu lebih daripada apa yang kita harapkan dan doakan. Benar gak sih? Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Biarlah gereja kita His Grace Church Jakarta ini, saudara dan saya, menjadi alat Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang menyatakan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah lekang. Katakan amin. Bagaimana bangsa Israel 40 tahun baju mereka tidak pernah robek saudara. Kasut mereka, kaki mereka gak pernah lecet. Pemeliharaan Tuhan bagi bangsa pilihan Tuhan. Saudara dan saya melalui penebusan Yesus adalah bangsa pilihan Tuhan. Alkitab mengatakan saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biar ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan dan kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin saudaraku. Dan di sini dikatakan terakhir, iman pada perkataan firman Allah memberi kemampuan untuk melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Iman pada perkataan firman Allah memberi kemampuan untuk melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya pada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata dalam firman-Nya, kita juga akan lakukan dan kerjakan. Amin. Apapun itu, tinggal iman saudara dan iman saya. Bahkan pada saat saudara merasa kecil, mungkin iman saudara kecil, mungkin iman saya kecil, tapi iman yang sebesar biji sesawi itu dapat melakukan mukjizat yang besar, dapat memuliakan nama Tuhan, dapat meninggikan Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan amin. Mari kita berdoa.